Bab 52. Mengajak ke tempat sesuatu. Selesai pemakaman Oma, satu persatu orang mulai meninggalkan tempat tersebut, termasuk Christine juga. Tak ada pembicaraan apapun yang tercipta di antara dia dan sang dosen, namun keduanya selalu lempar pandang. Saling tatap dan sesekali mengangguk kecil, seolah berinteraksi melalui hati. Nyaris jam 11 siang tempat pemakaman itu telah benar-benar sepi, hanya tinggal keluarga inti saja. Bahkan Ivana pun memutuskan untuk pulang karena sejak semalam dia tidak mendapatkan tidur yang nyenyak. "Sudah Ma, ayo kita pulang sekarang," ucap Papa Indah. Bicara pada sang istri, "Aku benar-benar merasa bersalah pada Oma, Pa. Aku benar-benar merasa bersalah," balas Mama. Sebenarnya sejak tadi dia sudah coba untuk menghentikan tangisnya tapi ternyata tidak semudah. Bahkan hingga kini masih ada saja air matanya yang mengalir. "Oma sudah bahagia, kenapa malah kamu tangisi? Seperti ini," balas Papa. Oma pergi setelah dia bertemu dengan Christine. Dia sudah sangat bahagia karena sekarang Rafli memiliki seorang kekasih. Itu sudah cukup bagi Oma, apalagi yang membuatmu merasa bersalah. Timpal Papa lagi. Mereka berdua sama-sama tahu bahwa selama berada di rumah sakit Oma selalu membicarakan tentang Christine. Tentang bagaimana bahagianya sang nenek karena wanita yang dipilih oleh Rafli adalah wanita seperti Christine, gadis yang ceria dan apa adanya. Gadis yang bisa mengimbangi sikap pendiam Rafli. Harusnya sekarang Mama Indah tidak perlu menyesalkan apapun. Rafli dan Hailey yang mendengar pembicaraan itu pun hanya terdiam. Sekarang Hailey sudah tidak menangis lagi tapi wajahnya masih terlihat begitu sembab. Mama Indah kemudian menarik dan membuang nafasnya secara perlahan, kembali mengingat semua perkataan sang ibu saat terakhir kali. "Jangan lagi kamu memaksa Rafli untuk menikah, biar dia menikmati hubungannya dengan Christine. Kita nggak perlu mengatur hubungan mereka, cukup diawasi, jika mereka butuh pendapat baru kamu buka suara," kata Oma. Saat beliau berada di rumah sakit Oma memang banyak memberi pesan kepada anak dan cucunya, seperti salam perpisahan. Dan ternyata memang benar bahwa Oma pergi tuk selama-lamanya. "Maafkan aku Pa," ucap Mama kemudian. Setelah mengingat pesan terakhir sang ibu kini hatinya jadi terasa lebih baik. "Batalkan perjodohan Rafli dan Ivana, kamu terlalu gegabah saat mengambil keputusan itu." Mama Indah hanya mampu menganggukkan kepala untuk ucapan suaminya yang ini. Setelah beberapa saat akhirnya mereka semua memutuskan untuk pulang. Membawa hati yang terasa begitu sesak dan langkah yang sangat berat. Oma kini telah beristirahat dengan tenang, sementara mereka semua tetap harus melanjutkan kehidupan. Di perusahaan Central Group, Feli langsung mendatangi meja kerja Christine ketika mereka semua telah tiba di sini. Feli ingin membuat perhitungan karena tadi Christine menjegal kakinya saat berada di pemakaman. "Christine, minta maaf padaku sekarang. Tadi kamu sengaja menjegal kakiku sampai aku jatuh," ucap Feli, sorot matanya tajam sekali. Ucapannya itu pun membuat beberapa karyawan jadi menatap ke arah mereka. "Anda jatuh sendiri, kenapa aku harus meminta maaf?" balas Christine, pura-pura memasang wajah polos seolah tidak tahu apa-apa. Menghadapi wanita seperti Feli, dia harus jadi lebih licik. "Di pemakaman tadi sangat ramai dengan orang, tiba-tiba Anda jatuh dan sekarang menyalahkan aku. Kenapa? Apa karena tidak ingin menanggung malu?" timpal Christine lagi. Dia lebih banyak bicara sebelum Feli mampu menjawab pertanyaannya yang pertama. Sementara Feli jadi gelagapan sendiri. Tadi dia berniat untuk memojokkan Christine tapi sekarang malah dia yang tersudut. "Hais," desis Feli. Dengan perasaan kesal akhirnya dia meninggalkan tempat tersebut dan masuk ke dalam ruang kerjanya sendiri. "Aneh-aneh," celetuk Laura, lengkap dengan kepalanya yang menggeleng-geleng. Dulu di kampus dia adalah yang selalu mencari gara-gara pada Christine. Setelah dia tobat sekarang terbitlah Feli. "Apanya yang aneh?" tanya Christine. "Si tua itu," balas Laura, selalu menunjuk ruangan Ibu Feli. Dengan dagunya, Christine dan Laura lantas terkekeh bersama. "Hus, tidak boleh seperti itu, nanti juga kita akan jadi tua," ucap Christine kemudian. "Setua apapun kita,
Tetap Ibu Feli yang akan lebih tua, balas Laura, bahkan tertawa lebih keras daripada tadi. Arhan hanya mampu geleng-geleng kepala saja, tapi semenjak berteman dengan Christine, Laura terlihat lebih baik, jadi terlihat lebih tulus dalam pertemanan. Menjelang jam pulang kantor, Christine dikejutkan karena sang dosen mengirimnya pesan, katanya ingin datang untuk menjemput. Christine jadi buru-buru membalas pesan tersebut, "Tidak usah Pak, aku akan pulang sendiri. Lebih baik Bapak istirahat, tadi kulihat Bapak lelah sekali," tulis Christine. Untung saja pesannya tidak ada typo, saking buru-burunya dia mengirim balasan tersebut. "Aku akan datang, tapi sebelum pulang ikut denganku ke apartemen dulu," balas Rafli. Dek, Christine langsung merinding saat mendengar ajakan tersebut. Dulu dia hanya sempat sampai di basement apartemen sang dosen, dia tidak pernah masuk ke dalam apartemen pria itu. Dan sekarang tiba-tiba Pak Rafli mengajaknya datang ke sana, seperti menjelaskan secara tidak langsung bahwa hubungan mereka memang sudah sedalam itu. Sumpah, sebenarnya Christine ingin sekali untuk menolak, karena takut terjadi sesuatu yang tidak mereka inginkan. Tapi mengingat keadaan sang dosen yang saat ini tengah terpuruk, dia jadi tak mampu untuk menolak. Namun meski begitu Christine masih ingin tahu kenapa mereka harus ke sana. "Memangnya mau apa ke apartemen? Mengambil sesuatu?" tanya Christine. "Tidak, hanya ingin menghabiskan waktu bersamamu." "Tenang saja, aku sudah meminta izin pada Nathan." Membaca balasan itu jantung Christine makin berdegup dengan kencang. Christine bahkan bergidik geli sampai Laura mampu melihat pergerakan tubuhnya. "Kamu kenapa? Kedinginan?" selidik Laura. "Tidak, aku sedang mencari contoh harga di internet," bohong Christine. "Iklan apa? Iklannya sudah hilang." "Ya tentang apa? Kamu kan masih ingat? Ada gadis berhubungan dengan pria dewasa dan mereka melakukan itu?" Bohong Christine lagi. Entah kenapa juga dia berbohong seperti ini. Kalimat itu seolah lolos begitu saja sesuai dengan yang ada di dalam benaknya. "Ku kira apa? Tidak usah heran, jangankan pria dewasa, sekarang semua pria juga menginginkan hal seperti itu." "Iya kan Ar?" tanya Laura, sebab Arhan sudah pasti mendengar pula pembicaraan mereka. Ditanya secara dadakan seperti itu, tentu saja Arhan sangat terkejut, nyaris saja dia bersedek ludahnya sendiri. "Apa?" tanya Arhan, pura-pura tidak mendengar pertanyaan Laura. Pura-pura tidak dengar, padahal telingamu jadi lebih merah," ledek Laura lalu tertawa. Arhan jadi makin mati kutu. Sedangkan Christine jadi berpikir sendiri, apakah Pak Rafli juga menginginkan hal seperti itu?